Halo guys, kali ini saya akan menceritakan film berjudul sebuah kisah nyata yang luar biasa. Film ini mengisahkan perjalanan seorang wanita Australia bernama Robin Davidson. Pada tahun 1977, Robin berhasil menempuh perjalanan sejauh 1.700 mil melintasi gurun pasir Australia dengan berjalan kaki. Gila banget guys. Bagaimana kisahnya? Yuk, langsung kita simak ceritanya. Pada tahun 1975, seorang perempuan muda bernama Robin Davidson tiba di kota kecil Alice Springs di tengah benua Australia dengan ditemani oleh anjing kesayangannya Digiti. Robin memiliki rencana besar, yaitu melakukan perjalanan lintas gurun sejauh 2.000 mil dengan berjalan kaki. Dan karena ambisinya itu, mengharuskan dia untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 3 ekor unta untuk akomodasi dalam perjalanannya. Dan untuk mewujudkannya, Robin harus memulai segala sesuatunya dari nol. Dimulai dengan Robin bekerja di sebuah kafe setempat untuk mengumpulkan dana. Setelah setahun, dia keluar dan melamar pekerjaan di sebuah penangkaran unta milik Kurt, seorang pria yang agak keras kepala. Robin bekerja keras. Di sana ia terus belajar cara melatih unta, karena di kemudian hari, Robin akan mengajaknya untuk melintasi gurun bersamanya. Penginapan yang disiapkan pun tidak digunakannya. Dia lebih memilih tidur dengan memasang tenda. Selain untuk melatih fisik, hal ini terinspirasi oleh ayahnya yang pada tahun 1935 pernah melintasi gurun Kalahari di Afrika dengan berjalan kaki seorang diri. Sedangkan ayahnya sendiri terinspirasi oleh seorang explorer asal Australia bernama Lowat, yang pada tahun 1848 melakukan perjalanan dengan rute yang sama dengan yang akan ditempuh oleh Robin, yaitu melintasi benua Australia mencapai batas lautan. Namun ekspedisinya berujung kegagalan, di mana Lowat menghilang dan tidak pernah ditemukan. Singkat cerita, sesuai kesepakatan di awal, setelah 8 bulan bekerja, sebagai imbalannya Kurt akan memberikan 2 ekor unta. Namun, Kurt membatalkan janjinya dan malah mengusir Robin yang pergi dengan tangan hampa. Tidak menyerah, Robin bekerja di penangkaran unta yang lebih besar milik Saleh Muhammad, seorang pria turunan Afghanistan yang baik hati. Dia bekerja dan janjikan 1 ekor unta untuk 1 bulan bekerja di sana. Selain itu, dia pun akan mendapatkan imbalan uang. Berbekal pengalamannya, membuat dia terampil dalam mengurusi penangkaran unta. 1 bulan berlalu, dia pun mendapatkan untanya dan kini tinggal 2 ekor unta lagi yang dia butuhkan. Untuk mengatasi kekurangan untanya, Robin mencoba mendatangi kandang Kurt. Namun, penangkaran itu sudah berpindah tangan. Dan si pemilik baru ini tidak mau memberikan Robin 2 unta tersebut karena dia merasa tidak ada urusan dengan kesepakatan pemilik sebelumnya. Namun si pemilik baru ini ternyata masih awam dalam hal peruntaan. Akhirnya Robin yang mengajarinya, dan sebagai rasa terima kasihnya, si pemilik baru ini memberikan 2 unta kepada Robin. Merasa kini armadanya sudah lengkap, ditambah kehadiran 1 unta kecil dari rahim unta yang diberikan oleh Saleh, dia pun bersiap untuk memulai ambisi besarnya. Suatu hari, teman-temannya dari kota datang berkunjung. Salah satu dari mereka ada seseorang yang belum dikenalnya. Pria asal Amerika ini bernama Rick Smolan, seorang fotografer majalah National Geographic. Awalnya Robin menolak tawaran Rick untuk mencarikan sponsor, tetapi akhirnya ia pun mengirim surat ke majalah itu. National Geographic setuju untuk mensponsori perjalanannya sebesar $4.000 dengan syarat Rick akan mendokumentasikan perjalanan Robin dari waktu ke waktu. Pada hari keberangkatannya, Robin Davidson mendapat kunjungan dari orang-orang terdekatnya. Ayah, kakak, dan keponakannya. Saleh, tutor yang selama ini mendampinginya, juga hadir bersama Rick Smolan, fotografer yang akan mengabadikan perjalanan. Rick membawa beberapa perlengkapan penting untuk perjalanan, sementara Saleh memberikan 2 pucuk senapan sebagai bekal berjaga-jaga. Saleh pun berpesan kepada Robin
Jika di tengah perjalanan ada unta liar yang mendekat, ia harus segera bertindak untuk melindungi unta-untanya tanpa ragu. No, I don't wanna go. Pada 7 April 1977, Robin memulai perjalanan epiknya. Ia akan melewati padang pasir yang panas, medan berbahaya, dan akan bertemu dengan berbagai rintangan. Dan pastinya, di sepanjang perjalanan, ia akan belajar bertahan hidup dengan persediaan terbatas. Sementara di suatu titik, Rick sudah menunggunya untuk sesi pengambilan gambar. Langkah demi langkah ia terus lalui, sembari Robin menatap bentahan hamparan pasir luas dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di hari ke-29 perjalanannya, Robin tiba di Aerob, sebuah situs purbakala berupa bongkahan batu raksasa yang megah. Situs ini merupakan taman nasional yang dilestarikan oleh pemerintah Australia dan menjadi salah satu destinasi wisata yang populer. Namun karena aturannya melarang masuk ke area tersebut, Robin memutuskan untuk memasang tendanya di luar area wisata. Di tempat itu, Rick Smollett datang mengunjungi Robin. Mereka kembali mengabadikan momen, kali ini dengan latar belakang megah Aerob sebagai penanda lokasi. Perjalanan mereka pun berlanjut dengan menghadapi angin topan dahsyat. Robin dan Rick berhasil selamat meski perlengkapan mereka dipenuhi debu. Karena kegelisahan yang meluap-luap, Robin melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia mengecup Rick. Ada kehangatan yang singkat di tengah ganasnya alam. Namun esok harinya, Robin bertingkah seolah tak ada yang terjadi. Rick yang awalnya ingin menemani lebih lama menjadi ragu dan memutuskan untuk menemui Robin sebulan kemudian. Robin terus melangkah mengandalkan peta dan kompas. Di tengah gurun, ia akhirnya menemukan sebuah sumber air di tempat bernama Dog River. Ia menikmati momen langka itu dengan bermain air, seolah melupakan segala beban perjalanan. Gurun mungkin panas, tapi Robin Davidson dengan tekad dan semangatnya terus melangkah maju. Beberapa waktu kemudian, Robin tiba di sebuah reservasi suku aborigin. Di sana ia kembali bertemu dengan Rick yang sudah menunggunya. Orang-orang aborigin menyambut Robin dengan ramah, bahkan mengajaknya menari tarian tradisional mereka. Sementara itu Rick sibuk memotret kepala suku dan dokumentasi lainnya. Para sesepuh suku memberikan arahan mengenai jalur menuju Warburton, tujuan perjalanan Robin. Namun jalur tersebut melewati situs-situs sakral yang melarang wanita melintasinya sendirian. Jika Robin ingin mengambil jalur itu, ia harus ditemani seorang pria. Sayangnya, tidak ada yang bersedia menemani. Terlebih setelah mereka mengetahui Rick diam-diam memotret ritual rahasia mereka. Mereka marah, mengira Rick adalah suami Robin. Saat melanjutkan perjalanan, 3 ekor unta liar mendekat. Robin mengikuti nasihat Saleh. Robin segera mengambil senapan dan menembak untuk melindungi untanya. Namun unta lainnya tetap mendekat, memaksa Robin untuk mengambil tindakan yang sama. Perasaan bersalah membekas, tapi Robin terus berjalan hingga menemukan sumber air dan beristirahat. Di tempat itu, ia bertemu beberapa anggota suku aborigin lainnya yang merasa miris dengan tujuan yang akan ditempuh oleh Robin. Ia pun menawarkan bantuan. Salah satu di antara mereka, Mr. Eddie, setuju untuk menemani Robin melewati jalur suci. Meski tidak bisa berbahasa Inggris, Mr. Eddie dan Robin berusaha saling memahami selama perjalanan mereka. Perjalanan membawa mereka ke sebuah trailer yang ditempati pria kulit putih bernama Kender, yang ditugaskan oleh petugas reservasi. Awalnya Mr. Eddie hanya ingin mengantar Robin sampai sini, tetapi setelah diberi sepasang sepatu baru oleh Kender, ia pun bersedia melanjutkan perjalanan bersama Robin menuju Warburton yang masih berjarak kurang lebih 200 mil dari situ. Di tengah perjalanan, unta kecil Robin sempat kelelahan karena kakinya kepanasan. Robin membuat alas kaki dari karung goni agar unta itu bisa terus berjalan. Mereka juga bertemu turis Australia yang meminta foto. Sementara Mr. Eddie berhasil menangkap kanguru untuk makan malam mereka. Namun Robin mengingat aturan sakral, di mana wanita dilarang menyembelih binatang. Jadi Mr. Eddie yang melakukan penyembelihannya. Warburton, sebuah dusun kecil yang sudah hampir terbengkalai, menjadi tempat persinggahan berikutnya. Di sini Robin bertemu lagi dengan Rick. Namun Robin memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendiri meski tahu jalur berikutnya sangat berbahaya, yaitu 2 bulan perjalanan tanpa sumber air.
Rick yang khawatir membantu menyuplai air di titik-titik tertentu. Saat perjalanan, Robin menghadapi dehidrasi parah hingga kulitnya mengelupas. Jeriken-jeriken air yang ditinggalkan Rick menyelamatkannya. Di sebuah bekas peternakan, Robin bertemu seorang suami istri tua yang baik hati. Mereka memberinya makan, tempat istirahat, bahkan sang ibu memandikannya seperti kepada anaknya sendiri. Namun perjalanan selanjutnya tak berhenti menghadirkan cobaan. Robin menemukan seekor kanguru yang sekarat dan berniat menyembelihnya. Ia teringat larangan Mr. Eddie, namun pisau sempat menembus tubuh kanguru dan menumpahkan darah yang terjatuh ke tanah. Ia pun menghentikan aksinya. Malam itu tragedi kembali menghampiri. Anjing kesayangannya digiti menelan racun yang ditinggalkan pemburu. Robin mencoba menyelamatkannya, tetapi sia-sia. Dan ia pun terpaksa menembak Digiti untuk mengakhiri penderitaannya. Kehilangan Digiti membuat Robin merasa sangat kesepian dan hancur. Ia mulai kehilangan arah, berjalan tanpa busana di gurun hingga bertemu rombongan reporter yang mencari keberadaannya. Rick ada di antara mereka mencoba menenangkan Robin yang terlihat trauma. Robin mengungkapkan penyesalannya atas perjalanan ini. Ia merasa semakin terasing dan merindukan ibunya serta Digiti. Namun, setelah berbincang dengan Rick, semangat Robin perlahan tumbuh kembali. Hari ke-195, Robin akhirnya tiba di tepian gurun dengan pasir putih yang berbatasan dengan Samudra Atlantik. Ia merasakan kemenangan kecil saat mencelupkan tubuhnya ke laut, ditemani unta-untanya yang sangat setia kepadanya. Dari kejauhan nampak Rick mengabadikan momen itu. Perjalanan panjang Robin berakhir menjadi sebuah kisah inspiratif. Ia menulis artikel tentang pengalamannya untuk majalah National Geographic dengan foto-foto karya Rick. Artikel itu kemudian berkembang menjadi buku berjudul Trek yang menjadi bestseller dunia. Kisahnya bukan hanya tentang penjelajahan fisik, tetapi juga tentang keberanian menghadapi luka-luka terdalam. Film Trek mengajarkan kita tentang keberanian, keteguhan hati, dan bagaimana menghadapi rasa kesepian dalam mengejar mimpi besar. Menurut kamu, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.